Pak, nggak bisa membuat kebijakan itu diem-diem, Pak. Iya, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini orang puluhan tahun menunggu, tiba-tiba membuat kebijakan untuk mempercepat orang baru daftar langsung berangkat. Itu namanya nggak benar. Ini buktinya Pak, ada Pak, 1710 Bapak kalau yang 2023. Iya, tapi kan kalau ini dibuka Pak kepada masyarakat umum Pak, bukan 14 Pak, ribuan. Jadi artinya Pak, pembuat kebijakan ini pun juga nggak fair. Sudah menyalahi prinsip yang bertentangan dengan undang-undang. Ini bahaya ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa yang melakukan pemalsuan itu kemungkinan bisa jadi petugas atau si jemaah haji atau siapa? Saya tidak bisa menebak, Pak. Dan itu prosesnya itu kan di luar kami. Sebenarnya bukan kewenangannya Siskohat, Pak. Seluruh proses-proses pelimpahan porsi itu ada di bawah kewenangannya Direktorat Dalam Negeri Suri Pendaftaran, Pak. Jadi prosesnya, kami kan hanya menyediakan sistemnya. Kira-kira menurut Bapak, kira-kira yang mengajukan atau pihak yang menerima pengajuan yang memanipulasi data itu? Saya nggak bisa menjawab, Pak. Pak, pengajuan ini mereka nggak tahu Pak di situ apakah ada nomor porsi yang meninggal atau tidak, Pak. Kan yang tahu soal Siskohat itu ya pemegang otoritas Siskohat. Nggak mungkin jamaah ngerti soal bahwa berapa orang di tahun ini yang meninggal yang porsinya tidak terpakai. Nggak mungkin tahu masyarakat, Pak. Jadi ini kan menyangkut dengan kebohongan. Sementara kami di lapangan juga menemukan kasus orang yang baru daftar itu bisa berangkat. Saya boleh sedikit memperdalam. Boleh, Ketua. Supaya tidak menjadi modus. Ya. Bagi kita rindu ini Pak Aceh ini. Kalau ini waktu seluas-luasnya, Ketua. Silakan. Nggak, saya hanya sedikit ingin memperdalam karena ternyata cukup banyak, ada 1710 yang pendaftar tahun 2020-2024. Boleh saya menyampaikan, izin? Ya, tolong ulangi lagi. Baik, Pak. Pada tahun Pak Marwan Dasopang tadi menanyakan pada tahun 2023 ada berapa banyak jemaah yang berangkat dan daftar, tapi daftarnya tahun 2023. Itu ya, Pak ya? Ya, cuma kan Bapak menjawab hanya di Aceh 14. Tidak, Bapak. Loh, berapa? Ini supaya jelas. Baik, Pak. Kalau gitu kita buka, kalau nggak disebutkan. Buka data yang Aceh tadi. Yang Aceh berapa? Untuk nasional berapa? Nasional berapa, Pak? Yang daftar tahun 2023, berangkat tahun 2023. Ada 14 jemaah di Aceh. Nasional. Nasional, Bapak. Nasional. Kalau begitu buka Aceh. 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 Supaya kita baca nama-namanya. Aceh ada 3 jamaah ya? 3 jemaah. Alasannya 3 orang itu apa? Namanya perlu disebutkan namanya atau? Nggak perlu, alasannya. Baik, dulu. Pak. Pengisian kuota pada tahun 2023, setahu kami itu tidak membatasi tahun pendaftaran pada saat proses-proses akhir. Oh, itu dasarnya juga itu dasarnya apa itu? Kenapa buat kebijakan itu? Maaf, saya nggak bawa untuk peraturan yang tahun 2023. Boleh nanti kami sampaikan berikutnya. Untuk pelunasan yang tahap akhir, pemenuhan kuota terakhir. Nah, ini juga masalah, Pak. Itu artinya memberikan ruang dengan KMA itu, ya. Orang bisa daftar sembarangan. Kapanpun. Yang itu, yang sisa 2000 itu loh. Pertanyaannya lagi, itu sudah dibatalkan nggak PMA itu? Ya, sorry Pak. Ingin saya perjelas lagi. Berarti memang ada peraturan. Betul.
ya, Betul, di Pak. akhir masa pendaftaran, Di akhir masa pelunasan, Bapak. di akhir masa pelunasan, Iya. dengan adanya bahwa pada hari itu mendaftar dia bisa berangkat, begitu. Iya. Saya tidak ingat redaksi pastinya, tetapi di situ dinyatakan untuk optimalisasi kuota, pemenuhan kuota pada tahap-tahap akhir, dan kemudian dipersilahkan bagi jamaah untuk kemudian melakukan atau menyiapkan pelunasannya. Itu penyerapannya berapa itu? Ada 1.710, tetapi tidak semuanya orang-orang yang mendaftar tahun 2023, Bapak. Yang mendaftar berapa? Pada yang maaf, Iya, ini kan kosong, yang tidak terserap 1.710, betul? Yang baru daftarnya berapa? Yang mengisi itu 1.710. Yang mengisi 1.710 Iya, iya. karena kebijakan bahwa daftar hari itu dia bisa berangkat tahun itu. Iya. Begitu? Iya. Maksudnya? Untuk menuhin kuota ini. Untuk mengoptimalisasi kuota. Untuk optimalisasi kuota, kemudian dibuka pelunasan tahap 3 pada tahun 2023. Ya, betul. Nah, pada tahap itu ada 1.710 orang yang memanfaatkan. Oke. Dan beragam tahun pendaftarannya. Ada yang pendaftarannya tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019 dan seterusnya. Nah, pertanyaan tadi yang tadi ditanyakan itu adalah berapa orangkah yang kemudian daftar di tahun 2023 ya Bu ya, dan berangkat tahun 2023. Dari data kami ada sebanyak 14 orang. Betul. Berasal dari mana saja? Dari Aceh sebanyak 3 orang, kemudian Lampung 2 orang, terus DKI Jakarta 2 orang, terus Jabar 2 orang, Jawa Timur 2 orang, dan Banten 3 orang. Total 14 orang, Bapak. Apakah di dalam kebijakan PMA untuk optimalisasi itu kebijakannya disampaikan secara terbuka? Saya tidak tahu, posisi saya lagi di Saudi, Pak. Sudah dioperasional. Nah ini yang perlu kami dalami. Pak, nggak bisa membuat kebijakan itu diam-diam, Pak. Iya, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini orang puluhan tahun menunggu, tiba-tiba membuat kebijakan untuk mempercepat orang baru daftar langsung berangkat. Itu namanya nggak benar. 5,2 juta. Ini buktinya Pak, ada Pak, 1.710 Bapak kalau yang 2023. Iya, tapi kan kalau ini dibuka Pak kepada masyarakat umum Pak, bukan 14 Pak, ribuan. Jadi artinya Pak, pembuat kebijakan ini pun juga nggak fair. Sudah menyalahi prinsip yang bertentangan dengan undang-undang. Pemberitahuannya hanya pada ke Kemenang Kabupaten Hah? Kota. Lah justru karena itu. Pemberitahuannya hanya ke Kemenang doang. Ini bahaya ini. Hah? 6 tahun aja lah. Kenapa? Ada surat edaran resmi? Itu tadi kan ya, 2023 itu hanya sampai ke Kemenang aja. Nih, ini ya. Pelunasannya itu memang dasarnya adalah surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Dalam Negeri. Ya. Ini menurut kami juga sangat tertutup karena ditujukan kepada internal saja. Ya, ini menurut kami juga nggak benar, Pak. Ya, hanya untuk ini bisa menjadi temuan nih, Pak. Oke, itu ini menjadi temuan kami ya. Membuat sebuah kebijakan
ya, yang justru ini berpotensi merugikan, karena mereka juga, saya tidak tahu di situ apakah juga diatur di dalam ketentuan tersebut bahwa 14 orang ini ya membayar sesuai dengan BPIH atau tidak, ya kan? Kalau sesuai dengan BPIH artinya harus bayar sebanyak 94 juta. Tetapi kalau misalnya bayar sesuai dengan jamaah haji yang lain, berarti sudah ngambil hak dari nilai manfaat orang lain. Pidana juga itu, Pak. Pertanyaannya bayarnya berapa? Ini karena di dalam surat edarannya tidak disebutkan. Bayarnya full nggak? Tidak disebutkan. Bayarnya full. Nah, kasus yang dialami oleh Ibu Sally bayarnya full, Pak, 90 berapa? Lebih 100 juta Bang. Bahkan 100 juta itu di luar ketentuan BPIH yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Pak. Nilai manfaatnya mana? Berarti ini temuan manipulasi nih, Pak. Nah, betul, karena pasti laporan yang diberikan permintaan kepada BPKH untuk seluruh biaya haji itu sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan DPR, Pak. Jadi ini udah manipulasi juga nih. Nah, oke, Pak, saya ingin mendalami apa yang disampaikan oleh Bu Sally soal pengalihan, ya, pengalihan porsi. Tadi Bapak mengatakan bahwa yang melakukan pemalsuan itu kemungkinan bisa jadi petugas atau si jemaah haji atau siapa? Saya tidak bisa menebak, Pak, dan itu prosesnya itu kan di luar kami, sebenarnya bukan kewenangannya Siskohat, Pak. Seluruh proses-proses pelimpahan porsi itu ada di bawah kewenangannya Direktorat Dalam Negeri, Suri pendaftaran, Pak. Jadi prosesnya kami kan hanya menyediakan sistemnya, kami menyediakan ketika diminta. Enggak, artinya kalau menurut sistem Bapak, Ya, kan kalau sistemnya sendiri nggak bisa diotak-atik kecuali oleh yang menyampaikan input, kan? betul. Siapa yang menginput itu? Yang menginput adalah Kemenak, petugas di Kemenak Kabupaten Kota. Oke. Dan kemudian Menurut Bapak tadi disampaikan bahwa kemungkinan akan terjadi pemalsuan data gitu. ya, Gini, Pak, katakanlah kalau menurut undang-undang, kalau ada orang yang meninggal, ya, maka kuota itu diserahkan kepada ahli warisnya. Itu ketentuan undang-undang tuh, Pak. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Sally, apakah yang bersangkutan yang bisa berangkat tersebut bagian dari keluarga yang meninggal atau bukan? Ternyata tidak ada kaitan apapun. Nah, kalau begitu artinya yang dimanipulasi kalau menurut ketentuan undang-undang adalah data kependudukan dari porsi dari orang yang meninggal itu. dari yang menggabung juga, Pak, yang melimpah, Pak, yang dilimpahkan. Jadi yang orang yang mengajukan pengajuan itu harus bisa membuktikan dengan dokumen bahwa dia memang berhak sesuai dengan dokumen-dokumen yang diminta di dalam pasal 29 PMA 13. Kalau ini kira-kira menurut Bapak, kira-kira yang mengajukan atau pihak yang menerima pengajuan yang memanipulasi data itu? Saya nggak bisa menjawab, Pak. Nggak, kita ingin tahu lebih jauh, Pak. Ya. Berarti yang moral hazardnya itu apakah si calon jemaah haji yang mengajukan, ya, Ya. atau oknum petugas yang menginput? Kalau mengikuti alur, izin Pak, Bu, kalau mengikuti alurnya benar, ini alurnya, jemaah mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pelimpahan porsi. Kan Kemenak Kabupaten Kota kemudian melakukan proses input
itu belum terjadi Pak, pelimpahan porsinya belum terjadi, Ya. belum terjadi. Harus diproses kemudian oleh Kanwil. Nah, Kanwil itu artinya ada dua titik saringan, yang harus melakukan itu. 2 titik saringan. Kalau kemudian Kanwil merasa menyatakan bahwa dokumen tidak lengkap atau kemudian merasa atau mencurigai dokumen tersebut, ya harusnya Kanwil tidak memproses. Jadi kalau kami Pak, kalau kami dengan melihat seperti itu dan benar bahwa alur itu diikuti, kami sih berharap bahwa itu dari pengaju Pak prosesnya. Dari siapa? Dari pengaju yang mengajukan. Pak, pengajuan ini mereka nggak tahu Pak di situ apakah ada nomor porsi yang meninggal atau tidak Pak. Jamaah nggak ngerti. Kan yang tahu soal Siskohat itu ya pemegang otoritas Siskohat. Nggak mungkin jamaah Jamaah ngerti soal bahwa berapa orang di tahun ini yang meninggal yang porsinya tidak terpakai. Nggak mungkin tahu masyarakat Pak. Prosedurnya harus begini-begini kan pasti diatur sama Prosedurnya harus menyiapkan ini. itu. Siapa yang tahu? Nggak mungkin dong Pak. Jadi saya ingin jangan sampai menangkap kesan bahwa yang salah adalah jamaah. Jamaah dirugikan nggak ya, full lagi. Karena jamaahnya sendiri dirugikan. Sekarang jamaah Indonesia Pak pengen semua berangkat Pak, sampai mereka harus memanipulasi data pun mereka akan siap lakukan. Kalau tidak diberikan peluang oleh sistem, nggak mungkin. Tapi nyatanya itu terjadi. Nah makanya saya ingin pertegas sama Bapak, ya, yang melakukan manipulasi data dari pengaju calon jemaah haji itu, apakah petugas dilevelkan Kemenag kabupaten kota yang melakukan input dan memiliki akses terhadap Siskohat atau siapa? Saya tidak bisa menjawab Bapak. Ya, tapi itu bisa terjadi kenapa coba? Saya tidak tahu Pak. Saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak tahu kasus per kasusnya. Saya tidak tahu kasus, kan ada banyak kemungkinan. Karena ada banyak kemungkinan dan saya nggak bisa menebak-nebak dan langsung menjustifikasi bahwa salahnya pasti si A, pasti si B. Oke. Mohon izin Pak. Nggak, tapi Bapak meyakini sebagaimana saya ingin menegaskan lagi pertanyaan dari Pak Saleh bahwa ini dengan sistem ini memungkinkan terjadinya manipulasi? Mungkin saja. Oke. Kami diajarkan Bapak bahwa tidak ada sistem yang kemudian dijamin pasti aman. Kami diajarkan seperti itu. Dengan memiliki mindset itu, maka kami akan selalu berpikir bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Jadi selalu berpikir untuk apa ya, untuk berusaha mengamankan dan membereskan proses-proses. Terima kasih Bapak masukannya tentang tadi. Ya, ini supaya tegas aja Pak. Kita ini kan enggak, karena begini Pak, ya. Ketika kita rapat dengan Dirjen, ya selalu ini sesuai dengan Siskohat, sesuai dengan undang-undang. Tapi kenyataannya ini terjadi gitu loh. Jadi ini kan menyangkut dengan kebohongan. Sementara kami di lapangan juga menemukan kasus orang yang baru daftar itu bisa berangkat. Nah itu biar catatan aja buat Bapak. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak.